Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Ami Silmia, Melia Kamila, dan Indika Mahir Ahmad akan mempresentasikan tentang prinsip-prinsip perkembangan dan implikasinya terhadap pendidikan. Prinsip-prinsip perkembangan. Prinsip-prinsip hukum perkembangan. Ciri-ciri perkembangan menunjukkan gejala-gejala yang secara relatif teratur, sehingga terjadi pola-pola perkembangan yang sistematis. Atas dasar itu, maka para ahli merumuskan prinsip-prinsip perkembangan. Prinsip-prinsip perkembangan itu kadang juga dipandang sebagai hukum-hukum perkembangan. Beberapa prinsip itu adalah perkembangan fungsi-fungsi jasmaniah dan fungsi-fungsi rohaniah. Setiap individu mempunyai kecepatan sendiri-sendiri dalam perkembangannya. Perkembangan seorang individu baik keseluruhan maupun setiap aspeknya, kelangsungannya tidak konstan melainkan berirama. Proses perkembangannya itu mengikuti pola tertentu. Proses perkembangan berlangsung secara berkesinambungan antara aspek perkembangan dengan aspek perkembangan yang lain, saling berkaitan atau saling berkolerasi. Secara bermakna, perkembangan berlangsung dari pola-pola yang bersifat umum menuju pola-pola yang bersifat khusus. Implikasi prinsip-prinsip hukum perkembangan terhadap pendidikan. Implikasi prinsip-prinsip hukum perkembangan terhadap pendidikan manusia pada umumnya berkembang sesuai dengan tahapan-tahapannya. Perkembangan tersebut dimulai sejak masa konsepsi hingga akhir hayat. Individu memasuki usia sekolah, yakni antara 7 sampai dengan 12 tahun. Individu dimaksud sudah dapat disebut sebagai peserta didik yang akan berhubungan dengan proses pembelajaran dalam suatu sistem pendidikan. Cara pembelajaran yang diharapkan harus sesuai dengan tahapan perkembangan anak, yakni memiliki karakteristik sebagai berikut. 1. Programnya disusun secara fleksibel dan tidak kaku serta memperhatikan perbedaan individual anak. 2. Tidak dilakukan secara monoton, tetapi disajikan secara variatif melalui banyak aktivitas. 3. Melibatkan penggunaan berbagai media dan sumber belajar sehingga memungkinkan anak terlibat secara penuh dengan menggunakan berbagai proses perkembangannya. Selanjutnya, aspek-aspek perkembangan peserta didik yang berimplikasi terhadap proses pendidikan akan diuraikan seperti berikut. Yang pertama, implikasi perkembangan biologis dan perseptual secara fisik. Nah, di sini proses perkembangan biologis atau perkembangan fisik mencakup perubahan-perubahan dalam tubuh individu seperti pertumbuhan otot, otak, sistem syaraf, struktur tulang, hormon, organ-organ, dan lain-lain. Termasuk juga di dalamnya perubahan dalam kemampuan fisik seperti perubahan dalam penglihatan, kekuatan otot, dan lain sebagainya. Yang kedua, implikasi perkembangan intelektual. Nah, proses perkembangan intelektual melibatkan perubahan dalam kemampuan dan pola berpikir, kemahirian berbahasa, dan cara individu memperoleh pengetahuan dari lingkungannya. Aktivitas-aktivitas mengamati dan mengklasifikasi benda-benda, menyatukan beberapa kata menjadi satu kalimat, menghafal pola, dan mengucapkan soal-soal matematika. Nah, selanjutnya, implikasi perkembangan bahasa. Bahasa merupakan alat untuk berkomunikasi dengan orang lain. Pada dasarnya, bahasa sebagai alat komunikasi tidak hanya berupa bicara, melainkan juga dapat diwujudkan dengan tanda isyarat, tangan, atau anggota tubuh lainnya yang memiliki aturan sendiri. Bahasa sangat erat kaitannya dengan perkembangan pikiran individu. Implikasi perkembangan kreativitas. 5. Implikasi perkembangan sosial. 6. Implikasi perkembangan emosional. 7. Implikasi perkembangan spiritual. Dan yang terakhir, implikasi perkembangan moral. Nah, dalam merencanakan pendidikan, seorang manajer pendidikan haruslah mengerti tentang proses perkembangan peserta didik dan harus menyesuaikannya dengan proses tersebut. Hal ini sangat urgent karena untuk mengefektifkan dan mengefisienkan dan memaksimalkan pencapaian tujuan dari pendidikan tersebut. Selanjutnya, di sini juga ada beberapa implikasi-implikasi dan prinsip-prinsip hukum perkembangan terhadap pendidikan, yaitu pengembangan berupa penyusunan, pemilihan, dan penggunaan materi, strategi, metodologi, sumber, evaluasi belajar mengajar,
hendaknya memperhatikan periode perkembangan saat didik. Selanjutnya, program atau kurikulum. Belajar mengajar disusun secara bertahap dan berjenjang sesuai dengan tahapan perkembangan peserta didik. Ketentuannya seperti berikut. Yang pertama, dari sederhananya menuju yang kompleks, lalu dari mudah menuju sukar. Selanjutnya, sistem belajar mengajar diorganisasikan agar terlaksana prinsip materinya. Learning atau belajar tuntas, dan continuing progress, maju berkelanjutan. Sampai batas tertentu, program dan strategi belajar mengajar sebaiknya dikembangkan dan diorganisasikan perlakuan yang dapat merangsang dan mempercepat laju perkembangan peserta didik. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada tutur kata yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.